teman-teman, kembali lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan baik, sehat, sukses untuk semua pekerjaan, semua urusan, juga semua bisnisnya. Nah teman-teman, di vlog saya kali ini kita akan sejenak bernostalgia kembali ke akhir tahun 80-an ya. Di belakang saya saat ini sudah ada Toyota Kijang Super tahun 1987. Ini Kijang Super generasi ketiga juga, tapi yang masih menggunakan mesin 5K. Ini adalah layout eksterior Toyota Kijang Super generasi ketiga tahun 1987. Ini nampak depannya. Nah, dari depan dia nampak sudah ada ubahan dari headlamp dan grillnya ya. Untuk headlampnya dia sudah menggunakan headlamp yang punyanya Toyota Kijang Grand Extra. Masih kaca buram juga, halogen dengan kaca buram. Kemudian sen dan lampu senjanya dia juga sudah menggunakan yang punyanya Grand Extra. Begitu pula dengan grillnya sama. Terus bumper bawahnya ini masih bumper orinya, dia bahannya besi. Nah ini dia pakai oleh pemiliknya, dia dipasang aksesoris bumper yang ngetren di era-era 80-an sampai awal 90-an ya. Dia dipasang lampu kabut juga. Kemudian ke atas ini kap mesinnya. Dia menggunakan untuk washernya, dia menggunakan yang model tempel. Ini ada 2 lubang untuk semprotan kacanya. Sementara wipernya juga masih pakai yang model bercangkang besi. Kita beralih ke bagian sampingnya. Ini dia juga menggunakan over fender punyanya Grand Extra juga ya. Pelindung bumper sampingnya juga pakai punyanya Grand Extra. Untuk spionnya dia menggunakan spion berwarna hitam doff dengan adjusternya manual langsung pada spionnya. Ada talang variasi juga. Terus ini yang 4 pintu ya. Jadi 3 pintu depan dan 1 pintu bagasi. Yang bagian sebelah kanan ini tidak ada pintu. Untuk kaca belakangnya dia masih yang model sliding. Untuk stiker samping juga dia dikasih stikernya Grand Extra. Kaki-kaki bagian depan dia menggunakan McPherson Strut untuk suspensinya. Kemudian rem depannya dia sudah menggunakan cakram atau disc brake. Untuk velgnya dia udah velg variasi ya, aslinya velg kaleng ini. Cuman dia oleh pemiliknya sudah dipasang velg racing dengan ukuran 14 inci. Profil bannya dia pakai 185/70 ring 14. Bannya pakai Bridgestone. Nah ini di sampingnya juga udah ditambah aksesoris tambahan ya. Ada footstepnya. Sementara untuk sistem pengereman yang belakang dia masih menggunakan tromol. Suspensi belakang masih menggunakan yang model pair daun. Sekarang menuju ke interiornya. Nah untuk door trimnya dia masih pakai door trim
orisinilnya ya, warna coklat, ada fabriknya juga. Kemudian dia sudah berbahan empuk. Untuk door handle dia warna coklat, ini setahu saya ini masih orisinilnya ya, jadi asli bawaannya. Ada hand gripnya juga. Kemudian ada ubahan di power windownya ya. Orisinilnya dia window by power alias pakai engkol. Ini oleh pemiliknya sudah diganti pakai power window. Nah, karena dia ini adalah bertransmisi manual, ada 3 pedal. Untuk kijang tahun ini belum ada yang versi maticnya ya. Nah, ke atas ini adalah handle untuk pembuka kap mesin. Kemudian ini tempat rumah sekring. Dashboardnya yang bagian bawahnya dia masih bahan besi. Ini full bahan plastik keras. Sementara untuk setirnya dia juga masih fix ya, belum ada tilt steering dan teleskopik. Ini tampilan untuk speedometernya. Ini oleh pemiliknya dipasang. Ini mungkin biasanya dipakai nyimpen koin mungkin ya, atau nyimpen barang-barang gitu. Dia hanya ada speedometer, belum ada takometernya. Sini kontrol untuk posisi bahan bakar, kemudian suhu mesin, terus indikator untuk oli dan baterai. Di bawah ada indikator untuk handbrake. Kemudian di tengah ini dia ada indikator untuk lampu jarak jauh dan lampu sen. Ada trip meternya juga bisa di adjust odometer. Ini di tengah dia ada ruang penyimpanan terbuka untuk nyimpan koin. Ini dikasih tambahan kipas juga. Terus ada head unitnya ini, kalau saya tidak salah ini punyanya Avanza kayaknya, masih yang model kaset Avanza yang generasi pertama. Kemudian ada laci penyimpanan tertutup di atas yang bisa dikunci. Ada lover AC di sana. Kemudian di bagian tengah sini ada asbak, ada soket lighter. Kemudian ini untuk blower AC. Untuk handbrake dia masih yang model di dashboard ya, kayak punyanya Datsun Panca, Datsun Go dan Go Panca Plus, modelnya seperti ini juga. Terus ini ada saklar AC nya. Saklar AC masih terpisah ya dia. Ini untuk free on nya, kemudian ini untuk semburan anginnya. Di setir dia ada saklar untuk lampu hazard. Kemudian di sebelah kanannya ini dia saklar lampu kombinasi untuk lampu senja, headlamp, juga lampu sen, lampu jarak jauh sama dim juga ada di sini. Terus ini yang unik ya, model kunci kontaknya itu untuk nyabutnya dia ada tombolnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya ini tuas untuk wiper dan juga untuk washer. Ini ditekan untuk washer, kemudian ini untuk wipernya. Ini belum ada intermittennya ya. Ini setirnya model yang 2 palang. Klaksonnya ada di tengah sini. Kemudian tuas persnelengnya ini dia manual 5 percepatan ya. Ada konsol box di tengah ini tambahan. Kemudian di samping kiri ini adalah layout
dari door trimnya. Untuk sabuk pengaman yang masih yang model fix, tapi ini otomatis ya. Jadi dia akan otomatis menggulung sendiri. Terus untuk door handle dia masih yang model fix. Sun visor dia masih polos aja. Sisi penumpang polos. Spion juga masih yang model fix, tapi udah dikasih aksesoris tambahan ya. Kemudian yang sisi pengemudi dia sun visornya juga polos. Plafon masih menggunakan orisinilnya. Untuk jok depannya juga masih jok orisinilnya di bungkus cover. Dia untuk jok pengemudinya dia sudah sliding, kemudian reclining juga, tapi belum ada high adjusternya. Sisi penumpang depan juga reclining dan sliding. Nah, ini adalah layout eksterior bagian belakang dari Toyota Kijang Super tahun 1987. Model pintunya yang terbuka 60-40. Dan ke bawah untuk stop lampnya dia yang model vertikal, ada lampu sen, lampu mundur, kemudian lampu senja dan stop lamp dia masih menggunakan model bohlam. Nah, ke bawah ini pelindung bodi samping, kemudian ada footstepnya. Nah, di sini ada logo KF Nusa. Ini lampu plat nomor, ada tulisan Toyota. Kemudian door handle-nya masih sama yang model jungkil juga. Nah, ini kunci untuk pintunya. Kemudian untuk muffler dia ada di sebelah kanan. Tangki bensin ada di bawah sini ya. Nah, sekarang kita coba buka untuk bagasinya. Nah, di dalamnya door trimnya juga masih orinya ini. Ada hand grip dan door handle. Ini aslinya joknya harusnya ada hadapan ya, cuman ini oleh pemiliknya sudah diganti yang menghadap ke depan. Jadi bagasinya lumayan sempit juga. Kemudian kita ke sisi interior bagian belakang. Ini kacanya juga masih sliding juga. Terus door trimnya ada door handle dan hand grip. Nah, ini ada lampu interior, tapi lampu interiornya udah diganti ya nampaknya. Di belakang ada hand grip fix modelnya ini. Kemudian di sisi sini juga ada hand gripnya juga fix. Nah, sekarang saya naik ke bagian interior belakangnya. Ini joknya sepertinya udah dirubah ya, aslinya bukan seperti ini. Untuk joknya udah dirubah. Di bagian belakang ini ada akomodasi, ada asbak ya, ada asbak model putar. Terus di belakang jok pengemudi dan penumpang depan dia juga ada backseat pocketnya. Ini bawaan dari cover joknya ya. Di sebelah penumpang ini juga ada backseat pocket. Kemudian ada tambahan AC double blower. Dan ini adalah layout dashboard Toyota Kijang Super tahun 1987 dari sisi penumpang belakang. Kemudian ini adalah layout dashboard dari sisi penumpang depan. Ini adalah ruang mesin dari Toyota Kijang Super tahun 1987. Dia udah dibuat sewarna dengan bodi. Udah ada penambahan
peredam juga. Untuk mesinnya Toyota Kijang Super tahun 1987 ini masih dibekali dengan mesin berkode 5K, jadi 1500 cc, 4 silinder segaris, 8 valve OHV dengan tenaga maksimum yang bisa dihasilkan adalah 63 horsepower pada 4600 rpm, sementara torsi maksimumnya adalah 115 Nm pada 3200 rpm. Kemudian tenaga mesin ini disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan dengan penggerak belakang. Nah, ini adalah layout mesin 5K dari Kijang Super tahun 1987. Nah, ini udah ada tambahan power steering. Aslinya dia steering by power alias belum ada power steeringnya. Kemudian untuk pengapiannya dia masih menggunakan platina ya. Sistem bahan bakarnya masih menggunakan karburator. Berikut layout overall dari mesin 5K. Ini adalah kunci dari Toyota Kijang Super tahun 1987 generasi ketiga. Dia masih model bahan full besi dengan logo Toyota. Kita akan coba start mesinnya. Nah, kita pastikan tuas transmisinya dalam kondisi netral. Mesin sudah dalam kondisi menyala. Nah, untuk tambahan informasi, untuk biaya pajak tahunannya Kijang Super generasi ketiga tahun 1987 ini dia di angka 400 ribuan. Kemudian untuk pasaran harga unitnya sendiri untuk saat ini tahun 2020 di angka sekitar 20 jutaan sampai 30 jutaan. Sekian video saya mengenai Kijang Super tahun 1987 generasi ketiga dengan mesin 5K. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan teman-teman subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, memastikan teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Untuk teman-teman yang menyukai video ini boleh acungkan jempolnya ke atas, share bila perlu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sehat sukses selalu untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.